Nah, berikut ini Bapak Ibu, saya menyajikan setidaknya tiga selayang pandang penafsiran dengan hermeneutika yang sangat menekankan atau lahir dari tuntutan konteks, dan diantaranya hermeneutika postkolonialisme, postkolonial. Khususnya bagaimana menafsirkan teks Alkitab dengan hermeneutika postkolonial. Oke. Kita singkat saja, ini hanya selayang pandang atau hanya introduction. Karena ini harus di follow up dengan mata kuliah berikut yang dikaji secara filosofis teologis biblikal, yaitu contemporary hermeneutics. Tetapi berkenaan dengan penyajian mata kuliah biblical interpretation, ada baiknya kita mengenal juga yang saya berani mengatakan biblical, tetapi mereka tidak berorientasi pada biblical, tapi berorientasi pada kontekstual, pada konteks. Kita mulai dengan hermeneutika postkolonial dalam upaya penafsiran kitab suci. Pengantar dulu. Kebangkitan human right dalam agama. Perhatikan, kebangkitan human right dalam agama, di mana agama dituntut untuk lebih berkemanusiaan. Karena berbarengan dengan beberapa tahun terakhir ini, kejahatan kemanusiaan itu sangat banyak dilakoni oleh orang-orang yang mengklaim diri beragama. Demi kepentingan agama orang dibunuh, demi kepentingan agama, demi agenda agama orang pun diperlakukan seperti binatang. Maka berbarengan dengan itu, kebangkitan human right membangkitkan juga spirit penafsiran, dan diantaranya yaitu spirit post-colonial interpretation. Nah, mari kita perhatikan di Google ya, topik tentang post-colonial. Saya keluar dulu dari, coba kita lihat hermeneutik post-colonial, kemudian membaca teks dalam pandangan post-colonial, coba, dan juga interpretasi Alkitab post-kolonial, dan urgensi hermeneutika post-kolonial biblical interpretation. Coba kita keluar dari ini, kemudian saya ajak Bapak Ibu, tunggu ya. Google. Bapak Ibu bisa lihat, ini hanya selayang pandang saja. Mari perhatikan apa artinya. Artinya penafsiran terkini itu terus muncul dan dengan beragam, tapi memiliki satu kesamaan paradigma. Coba ya kita cari ini, membahas tentang post-kolonial biblical. Ini juga ada ya. Post-colonial biblical criticism. Lalu post-colonial biblical interpretation. Kita lihat. Saya sengaja menyampaikan hal ini untuk memberitahu kepada Bapak Ibu, walaupun mungkin kita belum mempunyai buku tentang post-colonial hermeneutics for doing interpretation, tetapi kita dapat mengetahui bahwa sedang beredar di permukaan gereja pemikiran-pemikiran post-colonial interpretation. Ya, katakanlah kita mulailah dengan ini. Ya, post-colonial theory as a hermeneutical tools for biblical reading. Ini satu artikel yang dimuat dalam jurnal STS, ya, Theological Studies, ya, mengenai ini lengkap. Kalau Bapak mau baca nanti aja sendiri di mana, di rumah. Bukan di rumah. Sekarang juga kan di rumah. Ini saya cuma tahu bahwa pembahasan, bukan perdebatan, pembahasan tentang post-colonial interpretation itu muncul pada beberapa tahun terakhir nih. Hangat. Ya, hangat. Panas malah. Lalu coba perhatikan, doing post-colonial biblical interpretation.
Bapak Ibu bisa lihat ya, mengikuti ya. Saya mengikut saja. Ya, ini agak lambat. Tapi saya ini lihat judulnya oleh Gerald West. West. Ya, di sini publishernya tulisannya ini Doing Post-Colonial Biblical Interpretation. Artinya pokok ini dan pokok serupa ini muncul menjadi perhatian para ahli, para mahasiswa, baik master maupun doktor program. Ya, seperti ini. Doing Postcolonial Biblical Interpretation, 10 Years of South African Ambivalence. Ini juga artikel. Banyak sekali. Dari sejumlah daftar, ya kita bisa menjelajah di banyak tempat. Banyak, lihat lagi. Oxford Handbook Postcolonial Biblical Criticism. Jadi topik postcolonial interpretation itu topik yang hangat, karena itu kita perlu tahu. Ya, kita perlu tahu. Kita lanjut lagi ke materi tadi ya. Saya tadi hanya memberitahu bahwa pokok bahasan kita sekarang ini bukanlah hal yang baru dan sepi, tapi hal yang baru dan ramai. Tinggal membuka di Google aja Postcolonial Biblical Interpretation, urgensi hermeneutika postkolonial, interpretasi Alkitab postkolonial, membaca teks dalam pandangan postkolonial, hermeneutika postkolonial, menjamur. Jangan sampai seorang master tidak tahu. Minimal tahu. Ya, mau jadi ahli tidak perlu, tapi tahu. Nah, pengertian postkolonial atau pasca penjajahan fisik. Pasca penjajahan fisik, di mana terjadi perlawanan terhadap ideologi, dominasi kolonialisme, dan warisan-warisan kolonialisme dalam berbagai bentuk yang sampai dirasakan, dialami, dan terlihat pada masa kini, khususnya pemikiran-pemikiran kolonial yang ada, dicermati. Jadi, jangan lupa, penafsiran ini muncul berbarengan juga dengan sejumlah berbarengan dengan spirit zaman ya, postmodern. Postkolonial, konsep-konsep, ide-ide, pandangan-pandangan, dan dibungkus sedemikian rupa dengan alasan biblical demi kepentingan hegemoni atau dominasi kepentingan. Itulah konsep. Saya mengatakan demikian, jangan tersinggung, tetapi harus menjadi evaluasi kita. Apakah SIB Sabah masih dijajah oleh gereja-gereja luar? Apa artinya? Teologianya kita belum punya teologi, tetapi kita dikuasai oleh teologi luar. Sama juga Indonesia mengkritik. Teologi-teologi barat yang bercokol di Indonesia dikritisi. Dan itu dicermati oleh para penafsir kolonial ini sebagai bentuk post-kolonial. Artinya kolonial itu penjajahan. Tapi post itu pasca penjajahan. Penjajahan kolonial itu kan penjajahan secara politik, fisik, ya, materi, wilayah, dijajah, dikuasai, dikontrol. Dan nah, pasca kolonial, pasca penjajahan, ternyata penjajahnya sudah pergi, sudah pulang. Tapi mental penjajah masih tertinggal. Otak penjajah masih tertinggal. Cara pikir penjajah masih tertinggal. Itu yang dicermati oleh mereka-mereka yang memberi perhatian pada postcolonial interpretation dan hermeneutics. Ya, Bapak Ibu. Dominasi yang dimaksudkan oleh dominasi pemikiran Barat yang dalam kacamata postkolonial telah melahirkan sebuah bentuk penjajahan yang baru. Saya harap Bapak Ibu, teman-teman dari Malaysia, dari Sabah, dari Sarawak, mari kita berpikir kritis. Ya, katakanlah sidang Injil Borneo, SIB. Apakah betul-betul teologianya Borneo?
Apakah betul-betul teologi Injili? Apakah betul-betul gerejanya gereja Borneo? Maka mari bangkitlah anak-anak gereja SIB menjadi teolog-teolog yang kritis tapi humble, yaitu menegaskan identitas SIB. Bukan hanya nama. Bagi saya, identitas itu ada pada pemikiran. Coba, identitas bangsa Indonesia ada pada pemikiran 5 sila Pancasila. Itu identitas. Indonesian identity ada pada 5 identitas, ada pada 5 sila Pancasila atau prinsipal. Ya, pillars. Demikian pula dengan 5 rukun Malaysia. Identitas Malaysia itu bukan pada nama Malaysia, tapi pada 5 rukun yang adalah filosofi Malaysia. Demikian pula identitas gereja-gereja sesuai dengan nama ini harus seperti gereja misi Kristus dunia. Identitasnya itu bukan pada namanya. Itu dangkal sekali. Itu secara organisasi memang nama. Tetapi kepada cara berpikir, cara hidup, dan cara pelayanan. Itulah yang harus unik. Nah, ini perlu kita harus betul-betul, dan itu pada pemikiran gereja itu, pada ideologi gereja from the Bible, yang hasil dari rumusan teologis dari upaya biblical, upaya eksegetis. Nah, kita harus betul-betul bebas dari pengaruh manapun, termasuk kita, Bapak Ibu, suatu waktu harus bebas dari pengaruh teologi Steffrey. Harus bebas dari pengaruh teologi Karl Barth. Harus pengaruh. Mereka menolong kita untuk berpikir dan menghasilkan pemikiran yang sesuai dengan konteks dan epistemologi berpikir kita sendiri. Tidak boleh memfotokopi. Maka kalau Bapak Ibu, misalnya gereja A, B, C, meniru keserupaannya dengan gereja A, B, C di Eropa, di Australia, di mana saja, itu namanya gereja tidak murni karena fotokopi. Kenapa tidak murni? Tidak sesuai dengan epistemologi manusia gereja tersebut. Budaya pun tidak sesuai, cara pandang pun tidak sesuai. Nah, ini kritikan satu sisi patut dipertimbangkan, walaupun langkah-langkah mereka saya nggak setuju. Tapi idenya ini perlu, ide postkolonial. Kan Pak Henry kan tidak mau Bapak dijajah. Dijajah istri boleh. Saya pun siap dan mau. Ya. Karena kalau dijajah istri kan itu namanya kemesraan. Tapi kalau dijajah juga secara fisik, bagi saya masih kurang berat. Tetapi penjajahan secara mental di dalamnya pemikiran sangat berat. Maka perlu mengkaji ulang teologi di mana kita berada. Nah, orang-orang Barat dilihat sebagai superior dan orang Timur dilihat sebagai inferior. Ya, ini juga yang saya melihat masih di Indonesia masih banyak orang kagum kalau pengajarnya atau pengkhotbahnya dari Amerika. Kalau orang lokal, ya harga lokal. Orang internasional, harga internasional. Ini menurut saya, kita sendiri menjajah. Kalau kita senantiasa berorientasi kepada orang Barat, berarti kita memberi diri untuk dijajah. Dan kita belum mandiri dalam berteologi. Itulah yang saya kemukakan. Dan saya pikir satu sisi yang perlu kita pertimbangkan dari mereka-mereka yang penganjur penafsiran postkolonial di sisi ini. Walaupun tentulah saya tidak mengikuti prosedur atau langkah-langkah penafsiran mereka. Barat mendominasi Timur karena dipandang lebih rendah, Timur menerima konsep-konsep Barat, tinggal diaminkan. Lalu Barat dianggap unggul, orang-orang yang lebih tinggi, warna kulit putih. Pikiran mereka juga seperti, pasti ya. Saya berkali-kali dalam pertemuan kolokium internasional di
AGST Alliance. Tapi biarpun mereka dari Kanada, biarpun mereka dari negara-negara lain, saya melihat mereka sangat, biarpun orang Asia peserta pertemuan tersebut tidak semua lancar bahasa Inggris, namun orang-orang dari Jerman, Kanada sangat humble. Mereka mengerti bahasa Inggrisnya Malaysia, bahasa Inggrisnya Indonesia, dan mereka tidak menghina, mentertawakan. Mereka sangat mengerti. Artinya mereka mau mengerti. Nah, artinya mereka bagus. Itu tidak terjadi penjajahan karena bahasa. Karena juga tidak bisa dipungkiri orang-orang bahasa Inggris agak sombong pada waktu dia berada dalam pertemuan-pertemuan kan. Dia ngoceh terus, ngomong terus. Padahal pertanyaannya dangkal-dangkal. Ya, saya sudah berkali-kali dalam konferensi Asia atau internasional, saya punya bahasa Inggris ya dulu parah betul. Saya hanya mengheningkan cipta, banyaknya mendengar, pasif sekali. Kalau saya mau bertanya, saya akan tulis dulu, baru saya tanya. Lalu orang-orang dari negara ini yang bahasa Inggrisnya lancar, waktu saya cermati pertanyaannya, ya enggak gimana, hanya bahasa Inggrisnya yang mendominasi meeting atau mendominasi conference. Ya, karena bahasa, itu baru bahasa. Tapi kan bahasa itu kan bukan sekedar bahasa, itu kan budaya juga, mempengaruhi orang. Nah, itulah spirit post-colonial interpretation. Lanjut. Hermeneutik post-kolonial begini. Mencoba memberikan cara pandang baru yang didasari adanya kecurigaan kolonialisme dalam pemahaman Kristen. Bahwa dalam pemahaman Kristen banyak buku-buku, banyak pemikiran Kristen yang masih betul-betul produk dan dikonsumsi sebenarnya oleh orang Barat. Bukan kita, tapi kita mencoba mengkonsumsinya tanpa mengerti. Dan karena berbeda epistemologi berpikir Barat dan Timur. Dan coba dirumus ulang, coba dikaji ulang untuk ditafsir, buat penafsiran baru. Nah, kecurigaan tersebut didasarkan pada kenyataan iman dalam Kristus yang lahir di tanah Palestina sampai ke Indonesia atau ke Malaysia atau di Asia. Kenapa tidak langsung dari Palestina langsung ke Indonesia? Kenapa harus lewat Eropa? Ini kritikan mereka. Saya satu sisi setuju, di sisi lain tidak setuju. Sejarah memang mengungkapkan bahwa Injil dari Timur Tengah ke Eropa, Eropa ke Asia, itu historical, jangan dibantah, jangan disangkal. Tapi sisi lain, betul, pemikiran kan kita perlu, tidak perlu harus, kita boleh memahami teologi yang dikemas, yang diproduksi di Barat, di Eropa, lalu dikaji dan diperdebatkan di Eropa untuk orang Eropa, kemudian dibawa atau dibuang seperti Bondrindro katakan, dibuang ke Asia dan kita makan yang dibuang. Ini memang kritikan positif yang saya setuju. Namun upaya itu tidak harus menggunakan post-colonial interpretation. Oke. Firman Allah yang dibawa ke Nusantara telah dibaca dengan cara Eropa dan dibawa dengan cara Eropa. Dengan demikian umat Kristen di Nusantara, di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, ataupun di Thailand, membaca Alkitab dengan cara Eropa. Berpikir sebagai Kristen, tetapi Kristen Eropa. Namanya Gereja Kristen Injili Indonesia. Gereja Kristen Indonesia, tetapi cara pikirnya Eropa, cara ibadahnya Eropa, cara doanya Eropa. Ini secara kritis betul, setuju. Artinya kekristenan belum membudaya, belum mengakar, baru masih di atas permukaan gereja. Kekristenan ngambang. Namun saya nggak setuju kalau harus dengan post-colonial interpretation. Dalam hubungannya, ada hermeneutika di sini dipandang cara yang lebih benar untuk menemukan daripada selama ini mengkoreksi daripada selama ini gereja-gereja Indonesia mengkonsumsi pemikiran, perilaku beribadah, pelayanan yang tidak lahir dari manusia Malaysianya, manusia Indonesianya, tapi sangat dikuasai oleh mindset, oleh cara pandang Eropa. Nah, inilah yang perlu dicermati. Ada keterbukaan saya, tapi juga secara kritis. Penerapan post-colonial interpretation
Salah ini. Pertama mereka mulai hanya dua, singkatnya, meneliti teks-teks dalam Alkitab yang berbau kolonial atau pendominasian atau penjajahan dari golongan satu ke golongan yang lain, atau dari orang pertama, dari orang yang A ke orang B. Lalu apalagi dengan dominasi Am dan Goy. Goy ini bangsa-bangsa yang kafir, ya, dominasi agama Yahudi atas kafir. Mari kita melihat ini menurut mereka, disinilah mental postkolonial kalau tidak diterjemahkan secara kontekstual dari Timur Tengah, Palestina ke Grogol, ke Jombang, langsung Mojokerto, maka pengaruh cara pikir Barat itu akan terbawa terus, sehingga membaca orang Yahudi menguasai orang bangsa-bangsa kafir akan terbawa di Indonesia, katanya. Itulah. Yang berikut, meneliti subordinasi teologi Barat, ya, cara Barat yang telah menyingkirkan teologi lokal dan cara lokal. Ini satu sisi perlu kita seriusi, sikapi. Di sisi lain, jangan sampai mempunyai agenda lain di balik nomor 2 ini. Oke, ini saya nggak setuju dengan asumsi mereka. Dari 2 langkah-langkah sederhana, maksudnya rangkuman ya, ringkasan luas sekali pembahasan mereka, saya merangkum saya dengan asumsi Alkitab ditulis dalam budaya masyarakat patriark. Betul. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan cerita, berita, kisah yang ada dalam Alkitab adalah karakter laki-laki, bapak leluhur, tokoh nasional, nabi-nabi, raja-raja. Kebapaan, kelaki-lakian itu mendominasi Alkitab. Tapi kan saya pikir tidak juga lah begitu. Tinggal kita menafsirkannya seperti apa. Kalau kita menafsirkan harafiah, ya hasilnya seperti yang mereka tidak setujui. Kita kan tidak menerapkan penafsiran harafiah. Itu langsung kritikan saya. Perempuan digambarkan sebagai yang bergantung pada laki-laki. Itu yang nampak dalam Alkitab, katanya. Kalau menurut saya, satu sisi iya, sisi lain tidak juga. Memang kita mengaku bahwa firman Allah ini atau penyataan Allah kan menyejarah. Dinyatakan, kalaupun Allah menyatakan diri dalam konteks Indonesia, nanti kita pun akan dikritik oleh orang Israel. Kalau Allah menyatakan diri dulu dalam konteks sejarah Malaysia, maka saya percaya orang Korea pun akan kritik. Ya. Tetapi memang Allah menetapkan untuk menyatakan dirinya melalui wadah dan budaya Yahudi. Yang memang waktu itu paternalistik atau juga kebapaan kelaki-lakian itu memang sangat kuat dalam budaya Yahudi. Tetapi Allah tidak mengakomodasi, Allah tidak mengaminkan budaya tersebut. Dia memiliki pesan-pesan yang sifatnya tidak ada istilah diskriminasi. Ya, ini semua bahasa kita. Dalam ayat Alkitab dapat ditemukan kolonialisasi laki-laki terhadap perempuan, seperti poligami, pemerkosaan ramai-ramai terhadap perempuan, pencitraan perempuan, kata sundal, nggak ada laki-laki sundal kan? Yang ada perempuan sundal. Sehingga katanya semakinlah kaum wanita atau kelompok wanita itu dimarginalkan atau di kelas 2, kelas 3. Nah, itu kan anggapan-anggapan dan memang perlu dilihat secara kritis, secara sehat, seimbang. Namun tidak perlu harus menggunakan penafsiran kolonial untuk penafsiran postkolonial untuk mengusir koloni ya dalam upaya penafsiran. Next. Langkah mengkaji teks di luar Alkitab yang ini ada langkah jauh ya. Selain yang tadi, mereka membuat langkah jauh. Mengkaji teks-teks di luar Alkitab yang yakni teks agama lain, budaya-budaya tentang kaum yang tertindas. Karena disinilah ada namanya kolonialisme. Yang maka teks-teks postkolonial perlu dibangun di sini. Menggali kasana budaya lokal, memperhadapkannya dengan Alkitab. Nah, kalau Bapak Ibu coba buka ini ya. Saya sudah buka tadi ya. Postcolonial Theory as a Hermeneutics, Tools for Biblical Reading. www.siolo.org.sak itu bisa dibuka di rumah ya untuk melihat mencermati postkolonial teori yang diterapkan sebagai instrumen hermeneutika membaca Alkitab, membaca kitab.
dan benar-benar mereka terbuka dengan semua teks-teks tidak terkecuali, bukan hanya teks Alkitab.